Selamat malam. Malam. Perkenalkan saya Nihana sebagai ahli gizi dari yang melakukan konseling hari ini. Bisa diperkenalkan namanya siapa ya? Nama saya Nikesha. Oke, Nikesha. Nikesha ini umur berapa ya kalau boleh tahu? Umur 16 tahun. 16 tahun. Berarti sekarang kesibukannya Pelajar. SMP atau SMA? SMA. SMA kelas? Kelas 2. Oh, kelas 2. Nikesha gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke. Jadi Nikesha kesini ada sesuatu yang dirasakan atau bagaimana? Ya, jadi saya tuh suka nggak tahu ya, kayak suka banget sama makan makanan manis sampai kayak nggak bisa dihandle gitu loh. Oke. Kayak itu emang saya tahu sih, itu emang suatu hal yang nggak baik kan ya. Iya. Nah itu gimana sih caranya? Oke. Kalau boleh tahu Nikesha sendiri sebenarnya makanan manisnya itu dalam satu hari itu konsumsi berapa kali? Nggak bisa kayak itu sih, soalnya biasanya kayak suka cemilan gitu. Oh, Kayak yang nggak cemilan. disadar dimakan banyak gitu, nggak Oh, kerasa. oke. Sebenarnya Nikesha udah bagus sih, maksudnya udah ngerasa kalau hal itu tuh gak baik untuk dikonsumsi kan. Nah, kalau boleh tahu cemilan yang dimakan apa ya biasanya? Biasanya tuh kayak biskuit, terus habis itu kayak coklat-coklat tuh suka banget sih. Oke. Lalu kayak permen kadang-kadang buat sambil bisa biar gak ngantuk gitu, bisa makan permen gitu. Berarti kalau makan itu tuh biasanya lagi ngerjain tugas atau gimana? Iya, ngerjain tugas sambil kayak sambil ada aktivitas lain, sambil makan nyemil gitu. Oke. Berarti dalam sehari bisa 3 kali lebih? Iya deh kayaknya. 3 kali Nggak lebih. kerasa tuh gue udah banyak aja gitu. Oke. Untuk minumannya konsumsi nggak? Minumannya kadang sih. Kayak kadang kayak kalau misalnya lagi di luar tuh sering banget beli minuman manis gitu. Oke. Dari Kesha sendiri udah pernah melakukan apa ya, semacam perlakuan agar mengurangi hal itu atau gimana? Udah pernah dicoba ya, tapi kayak nggak konsisten gitu loh. Oke, karena kira-kira dari Nikesha sendiri merasa tidak bisa konsistennya itu kenapa? Karena apa ya? Karena mungkin karena nggak biasa, jadinya balik lagi gitu. Oh, Kayak udah dicoba tapi Iya. ternyata sulit deh. Dari Nikesha sendiri saat merasa ingin mengurangi konsumsi itu, apa yang dirasakan di dalam dirinya Nikesha? Saat ingin Mengurangi mengurangi ya, gula ya, iya. awalnya sulit banget ya, Ya. kayak nggak biasa gitu. Oke. Kayak ada yang aneh, ada yang kurang Iya, gitu. iya. Kayak kalau nggak makan manis. Ya awalnya pada saatnya ya di tengah oke lah, oke udah mulai kebiasa, tapi tiba-tiba kayak lupa gitu. Kayak akhirnya gagal. Udah dibangun dari awal tiba-tiba gagal gitu. Oke. Sebenarnya apa yang membuat Nikesha ini merasa kayak ini gak baik nih konsumsi kayak ini, apa itu dia ngerasain apa atau bagaimana? Kayaknya mungkin iya deh, kayak ada satu kayak di tubuh aku itu yang ngerasa kayak ada hal yang gak enak gitu, tapi aku nggak bisa ngerasain kayak bener-bener rasain gitu. Tapi aku juga ngelihat kayak dari kan udah banyak kayak pemaparan kayak edukasi dan lain sebagainya itu, aku baca-baca ya itu suatu hal yang nggak baik ya. Jadi aku coba buat ngurangin gitu. Oke, bagus. Berarti Nikesha sendiri udah dapat apa namanya edukasi tentang itu, tentang makanan manis, dan baca-baca juga kan Iya, ya. baca-baca juga. Sebenarnya kalau misalkan selama ini makanan manis, mungkin Nikesha merasa kayak gampang cepet ngantuk atau mungkin cepet capek atau gimana gitu nggak? Saya nggak tahu itu karena makan manis atau enggak, tapi kalau misalnya ngerasa capek mungkin iya, kayak ngantuk. Mungkin ada beberapa saat dimana saya tuh kayak tiba-tiba rasa ngantuk banget, nggak tahu kenapa. Itu tiba-tiba aja atau setelah makan atau gimana? Kayak mungkin tiba-tiba aja, kayak aktivitas ya, saya gitu ya? aktivitas kayak ngerasa kayak kok kayak gampang capek gitu. Oke. Iya. Kalau Nikesha sendiri makanan manis itu ngejar makanan manisnya atau kayak gimana, atau craving manis atau kayak gimana? Iya, kadang kayak gitu sih, kadang Craving kayak manis, lagi pengen aja makanan manis gitu, kayak nggak tahu kenapa, biar ya pengen aja sendiri diri sendiri gitu. Sebenarnya untuk nyoba dari menguranginya itu memang susah
Iya, susah ya. susah sih sendiri. Benar. Udah nyoba beberapa kali kayak mesti gak bisa lama gitu Iya, loh, gak lagi gitu. benar-benar. Mungkin bisa saya kasih saran itu, kalau misalkan Kesha mau mencobanya, bisa nggak ya kalau nguranginya itu, misalkan dalam seminggu nih Kesha ini konsumsi 5 kali. Dalam 1 hari, nih Kesha cuma misalkan dari permen aja, cuma 1 bungkus. Terus dalam seminggu itu cuma 3 kali atau berapa itu, mungkin dikurangi dikit-dikit gitu. Secara bertahap Iya, gitu ya. benar. Nggak langsung kayak langsung hilang Iya, gitu ya. Iya, baik. terus kalau beli makanannya mungkin bisa ini sih, apa, jangan yang porsi besar langsung, jadi dibagi per porsi gitu kan. Kayak dicicil-cicil gitu Iya, ya. Oke. bisa. Terus apalagi mungkin yang Kesha mau. Apa ya? Em, Kalau misalnya makanan manis tuh kayak emang suatu hal yang nggak bisa hilang gitu loh. Kayak saya tuh bukan tipe orang yang suka sama satu hal yang hambar ya. Biasanya kan ada yang kayak yang kuliah dikit gitu dikurangi, itu tuh saya nggak biasa gitu, kayak ngerasa kayak aneh gitu kalau misalnya dicoba dimakan gitu. Jadi ya kalau misalnya saya pengen juga biar bisa gak ketergantungan sama suatu hal yang manis ya, karena itu suatu hal yang gak baik juga gitu. Iya. Oke. Sebenarnya tuh kayak yang bahaya itu kan di gulanya ya. Kalau kamu Kesanya sendiri nggak mau yang rasa hambar, sebenarnya tuh nggak harus ngurangnya nggak sampai hambar gitu. Ya itu dikurangi porsinya aja. Misalkan Kesha 5 kali dalam sehari nih, nyemil mulu yang manis, itu jadi 3 kali gitu. Misalkan kayak apa ya, kayak cuma waktu lagi ngerjain PR aja nih ininya, atau enggak mungkin berapa suap, cuma misalnya kritik kan biasanya ada per. Itu tuh gimana sih cara ngeliat takarannya tuh? Masih kadang-kadang tuh suka bingung gitu loh buat baca-baca. Itu biasanya tuh di setiap kemasan itu kan ada nutrition fact-nya, itu bisa dibaca dari situnya. Mungkin kalau biar nggak mau berlebih, itu bisa berdasarkan serving itunya, kan ada sarannya ini kalau segini ya ini. Gitu. Nanti bakal aku kasih tahu gitu. Untuk selanjutnya, Kesha sering konsumsi buah sama sayur nggak ya? Sering. Saya sebenarnya suka banget sama sayur dan buah sih. Gitu. Kalau misalkan bisa nggak Kesha ganti konsumsi makanan manis itu ke buah, kan buah juga rasanya manis ya. Kalau Kesha pinginnya craving manis kan bisa diganti manisnya dari buah gitu, yang lebih maksudnya lebih mengenyangkan juga kan gitu. Apakah bisa? Mungkin bisa dicoba kali ya. Bisa dicoba. Kan kayak semangka gini kan enak gitu kan, manis gitu ya. kan. Pepaya kan seratnya tinggi. Nah, kalau makan pepaya itu kan juga nanti dia seratnya tinggi itu apa ya, gampang kenyang gitu loh. Jadi misalkan ya Kesha makan 5 potong buah pepaya nih manis, tapi dengan 5 potong buah pepaya itu Kesha udah merasa kenyang. Sedangkan kalau makan keripik yang manis, Kesha mungkin harus habis satu bungkus yang kalorinya lebih tinggi. Itu kan juga maksudnya apa, kayak eman-eman gitu loh, kalorinya kepake buat makanan yang gak sehat gitu, yang sehat gitu kan. Oke, bisa sih itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi lebih lanjut. Jadi kalau saya ada pertanyaan, cuma saya tiba-tiba lupa. Bahaya dari makanan manis biasanya apa aja sih kira-kira? Kayak yang paling biasanya sampai yang bahaya banget gitu. Makanan manis itu sebenarnya lebih nggak sehatnya itu bisa bikin cepet ngantuk itu. Ya kan, karena gula itu kan gampang dicerna sama tubuh gitu kan. Terus yang paling cepatnya kalau sering konsumsi itu kenaikan berat badan jadi lebih gampang naik gitu kan. Tapi kalau gampang naik berat badannya itu nanti kamu juga bakal cepat merasa lelah gitu, karena berat badannya juga naik. Apalagi kalau misalkan aktivitas fisiknya nggak terlalu banyak, cuma sekolah aja duduk lama kan, nah itu juga mempengaruhi. Terus paling jangka waktu lamanya itu bisa ke diabetes mellitus tipe 2 itu. Kalau sudah berada di tahap situ,
itu susah untuk maintenance-nya lagi. Iya, Harus benar-benar. lebih jaga banget makanannya, nggak boleh makan makanannya bahkan kayak menghindari nasi putih yang sebenarnya uh, bisa dikonsumsi sehari-hari, tapi karena diabetes itu makanya dibatasi gitu. Jadi kalau bisa ya dikurangi itu sih. Ya, tapi anak zaman sekarang tuh kayak banyak banget kayak makanan atau cemilan atau minuman yang kayak manis-manis tuh lagi Iya, rame banget bener ya banget. sih. Iya, Jadi iya. kayaknya anak muda zaman sekarang lebih rentan juga buat kena penyakit berarti Iya, ya. benar-benar. Oh, iya. Bener banget karena emang lagi menjamur banget Iya, kayak di kan. mana-mana kayak ada boba, terus matcha atau Iya, apapun tuh kayak bener. gampang buat dia dikonsumsi buat Iya, itu sebenarnya kayak dari kitanya sendiri aja sih. Sebenarnya tuh kayak nggak ada larangan untuk konsumsi itu, as long selama masih dalam takaran yang baik, maksudnya nggak setiap hari dikonsumsi, itu nggak masalah sebenarnya. Karena kan memang tubuh kita juga butuh gula kan, biar nggak. Oh, berarti kalau misalnya nggak kayak bener-bener nggak ada gula sama sekali juga bahaya berarti Juga ya? bahaya. Nanti kalau kekurangan gula itu bahkan bisa pingsan gitu karena hipoglikemianya itu. Jadi tubuh itu tetap butuh gula, tapi gula itu kan kandungannya bukan dari si makanan manis ini doang. Kayak nasi putih itu juga ada kandungan gulanya. Terus buah itu kan juga ada kandungan gulanya. Iya, Makanya iya. mereka kan manis gitu kan. Tapi aku saranin ya untuk kamu bikin caranya dengan konsumsi buah itu sih buat mengurangi makanan manis yang dari gula-gula yang buatan itu. Berarti buat-buatan yang berarti jahat banget emang. Iya, Emang jahat parah, banget emang sih jahat itu. banget. Kalau kalau kamu biasanya tuh kalau anak zaman sekarang tuh kalau kebanyakan konsumsi gula yang kayak gitu tuh ini mukanya kayak gurasa kusa. Itu ngaruh juga pada kulit ya? Ngaruh juga gulanya itu, terus muka lebih cabi itu bisa dari gulanya. Makanya kadang-kadang orang yang diet itu mereka cut off gulanya, nah itu mereka bisa lebih mukanya itu lebih slim gitu karena memang gulanya itu kan. Udah sih berarti sekiranya nih nanti Nikasha bakal melakukan apa nih? Ya itu sih berarti kayak pelan-pelan buat minimalisir buat makan gula-gula gitu, terus nggak bener-bener langsung di-cut gitu, tapi kayak diminimalisir bertahap gitu, buat dicoba dulu sih, tapi dicoba dulu buat dikit-dikit dulu gitu. Bisa sih sebenarnya. Mungkin di sini aku bakal ngasih tahu nih terkait cara membaca nutrition fact-nya sama tentang GGL yaitu gula garam lemak yang memang sudah dari Kementerian Indonesia sendiri sudah ada anjurannya untuk konsumsi. Jadi ini aku mau ngasih tahu tentang anjuran konsumsi gula garam dan lemak yang dari Kementerian Indonesia sendiri sudah anjurkan. Jadi ini ada kalau gampang itu G4, G1, L5. Gulanya itu 4 sendok makan. Jadi dalam satu hari itu cuma boleh konsumsi 4 sendok makan. Baiknya yaitu setara 50 gram. Terus untuk garamnya sendiri itu 1 sendok teh saja atau 5 gram, dan lemaknya ini dikonsumsinya 5 sendok makan atau sekitar 67 gram. Nah, itu sudah termasuk gulanya, itu sudah termasuk semua dari nasi, gula dari nasi, gula dari buah, gula dari cemilan. Jadi kan emang dikit sebenarnya, kayak 25 gram itu dikit banget kan. Bahkan ada makanan tuh yang sekali makan itu bisa cuma 20 gram gula udah. Padahal makanan satu hidangan gitu kan. Nah, makanya pentingnya belajar untuk baca nutrition fact di kemasan itu sangat penting banget, soalnya biar kita tuh juga bisa nanti Keisha sendiri tuh bisa memilih gitu, oh ini baik, ini enggak gitu kan. Nah, untuk nutrition fact-nya biasanya ditemukan seperti ini kan. Nah, nanti ada bilang dia ada ini kan ada 8 servings per container kan, berarti dia itu bisa dikonsumsi 8 kali, jadi satu kemasan itu bisa dikonsumsi 8 kali gitu. Buat untuk 8 servings gitu kan, untuk 8 sajian. Nah, dalam sebenarnya yang ditampilin di sini itu
itu 1 kali servingnya aja, Ah. bukan 1 bungkusnya Iya, itu. iya, iya. Nah, karena dia 8 kali serving ini, Heeh. nah 1 servingnya itu disarankan 55 gram. Oke. Artinya cuma 2/3 cupnya ini. Hmm. Dari 2/3 cupnya ini menghasilkan 230 kalori. Jadi sekali kamu konsumsi, oh berarti sekali konsumsi 55 gram ini kalorinya 230. Terus lemaknya sekitar 8 gram yang kamu konsumsi. Untuk kolesterolnya berarti 0. Sodium ini itu garam. Sodium oke. itu natrium. Natrium, sodium itu garam. Berarti dalam produk ini tuh ada 160 mg. Terus ada total karbohidratnya nih. Karbohidrat ini bisa diperhatikan juga karena karbohidrat kadang-kadang itu bentuk sederhana. Ada yang bentuk sederhana itu yang gampang dicerna, itu karbohidrat diubah jadi gula. Jadi ya ini tuh 37 gram dalam 55 gram itu ada karbohidrat 37 gram. Lalu dia ini ada total sugarnya, berarti dia ada gula nih di sini. Gulanya di sini ini untuk 55 gram 12 gram sendiri. Kan udah hampir setengahnya dari anjurannya Kemenkes kan. Nah, itu tinggi. Nah, kayak gitu. Jadi terus ini ada footnote-nya bisa dilihat, ini ada dia itu 2000 calories ini itu kayak batasannya untuk seluruh individu itu. Jadi kayak generalnya tuh segini gitu loh. Terus ini sih ini persentasenya dari ininya kayak gitu. Jadi yang ditampilin di nutrition fact dalam kemasan itu 1 kali servingnya aja, 1 kali ininya berapa kali. Nah, dalam ini tuh kamu bisa lihat berapa cupnya atau berapa gramnya itu. Jadi bisa dikira-kira, oh segini, oh berarti kalau misalkan satu kali konsumsi gulanya cuma 5 gram, oke gitu. Kalau 1 kali konsumsi 20 gram, nah tinggi banget gitu kan. Dan harus teliti ya? Iya, harus diteliti buat iya. milih-milih lagi. Benar Oke. Iya, itu catat. Ada yang ditanyain lagi apa? Apa ya? Kayaknya udah deh. Sudah. Udah sangat menjawab banget. Oke. Mungkin di Kesha sendiri, kalau misalkan nanti saya jadwalkan lagi konseling di 1 bulan kemudian untuk melihat perkembangannya di Kesha sendiri, apakah di Kesha bersedia? Bersedia, boleh banget ya. Oke. Nanti di selanjutnya kita akan bahas terkait lebih lanjut makanannya bagaimana, terus apakah masih craving dengan makanan manisnya, terus mungkin saya nanti bakal anjurkan kayak pola menunya, pola makanannya gitu kan ya. Oke, baik, terima kasih untuk Nikesha. Semoga Saya juga kasih. semoga sehat selalu dan bisa mencapai targetnya. Amin. Terima kasih.